kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan tim sekalian. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustadz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika telah melakukan dosa besar berupa menyerah terhadap kehidupan, berburuk sangka kepada Allah, dan sudah melakukan percobaan bunuh diri, dan ini sudah terjadi berulang kali, namun kembali sadar, lalu ketika ada masalah kembali lagi melakukan hal tersebut? Bagaimana cara kita bertobat dan bagaimana agar hal tersebut tidak berulang kembali? Barakallahu fikum Ustaz. Ini tunggu. Ini pertanyaannya kan tentang mana sih tadi pertanyaannya? Pertanyaan tentang diri yang bertanya kayaknya. Apa yang harus kita, tapi belum tentu juga ya, belum tentu. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu penyakit paling parah dalam kehidupan, dijelaskan sebagian ulama klasik, adalah al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Karena virus ini kalau menyerang kita itu bisa menyebabkan berbagai macam dosa dan maksiat, dari dosa yang paling kecil sampai kesyirikan, dosa yang paling besar. Makanya separah apapun dosa yang kita lakukan, sefatal apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wanti-wanti kita dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan fatal, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau kalian tuh bertobat, kalau kalian bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu hadirin. Jadi tolong sampaikan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa. Dari rahmat Allah. Allah tuh ngampunin seluruh dosa loh, seluruh dosa, sefatal apapun, selama kalian bertobat, selama kalian bertobat. Jadi itu pesan penting dari Allah. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi kita katakan, sebenarnya itu nukil para ulama kita. Abdullah bin Mas'ud tuh mengatakan al-halaku fitnatain, kehancuran itu di dua hal. Yang pertama al-qunut, yang kedua al-ujub. Gitu. Kehancuran itu di dua hal. Kunut, putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua ujub, terpukau dengan diri sendiri.
itu hancur sehancur-hancurnya orang, hancur sehancur-hancurnya orang, habis sudah. Jadi sebenarnya bukan musibah yang menghancurkan seseorang, bukan. Kalau musibah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau musibah itu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Jadi yang bikin hancur kita tuh bukan musibah kita. Yang bikin hancur kita adalah al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Yang membuat kita hancur adalah putus asa dan su'udzon sama Allah subhanahu wa ta'ala, buruk sangka sama Allah. Dan itu kan perpaduan ya, itu teman akrab tuh antara putus asa dan buruk sangka, itu buruk sangka sama Allah, itu tersiksa hidup. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 6 apa? Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah akan mengazab orang munafik laki-laki dan wanita, orang musyrik laki-laki dan wanita. Apa karakter mereka? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Mereka buruk sangka kepada Allah. Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk. Dairatus saw, pokoknya itu buruk kayak buruk. Itu mentok, kanan buruk, kiri buruk, semua buruk udah. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah laknat mereka. Dan Allah persiapkan Jahannam. Wa sa'at masira. Itu sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Dan ini sifat munafik hadirin. Sifat orang munafik. Orang beriman enggak. Karena orang-orang beriman tuh tahu sefatal apapun kesalahannya, dia punya Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang melarang dia untuk putus asa, yang tetap kasih harapan, yang tetap kasih harapan. Itu poin. Makanya kata Ali bin Abi Thalib hadirin, al-faqih haqqul faqih, al-faqih haqqul faqih. Ini kita yang pengen jadi ahli fikih harus tahu ini. Kata Ali bin Abi Thalib, al-faqih haqqul faqih man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Dia adalah orang, saya belum terjemahinnya. Al-faqih haqqul faqih itu artinya ahli fikih yang real, yang ori, yang original, yang sesungguhnya, ulama yang sesungguhnya, pakar fikih yang sesungguhnya adalah sosok yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Walam yurakhis lahum fi ma'asillah. Tapi di waktu yang sama tidak menggampangkan dan memudah-mudahkan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Enggak. Walam yu'amminhum min adzabillah, dan tidak membuat manusia aman dari azab Allah. Enggak. Jadi lihat perpaduan yang sangat menarik. Tidak membuat orang putus asa, selalu memberikan harapan, tapi di waktu yang sama tidak ngemudah-mudahin maksiat, dan tidak membuat manusia juga aman dari maksiat, aman dari azab Allah. Jadi bainal ifrat wa tafrid, dan baina al-khauf war raja.
antara kita harus proporsional dan tidak keluar dari konsep keseimbangan antara harap dan cemas. Harapan itu harus ada. Itu orang berantakan. Jadi bagi yang bertanya atau yang mengalami ini, camkan baik-baik bahwa apapun, jangan pernah putus asa. Yang bikin kita sengsara itu adalah putus asa dari rahmat Allah dan buruk sangka kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan banyak-banyak doa, dan semoga Allah menolong yang bertanya, dan yakinlah bahwa Allah Maha baik, dan Allah yang memberikan cobaan buat kita, dialah yang juga akan menolong kita, dan dia yang paling tahu kemampuan kita dalam menahan musibah dan menahan ujian. Dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membebankan di atas kemampuan kita. Jadi bedakan antara fakta dan asumsi. Faktanya nggak mungkin di atas kemampuan kita, tapi asumsi kita dari bisikan-bisikan syaitan itu kita akan berasumsi ini terlalu berat buat saya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.